percaya kepada keajaiban Natal. Papi juga merasa tersentuh saat mendengar nyanyian Tiny tentang keajaiban Natal. Kini akhirnya dengan cerita dan lagu yang diucapkan Tiny berhasil membuat Papi mau belajar arti Natal yang sesungguhnya, dan dia juga berjanji kepada Tiny bahwa dia akan menyelamatkan keajaiban Natal. Beralih ke kutub utara, semenjak Papi Paus pergi, es mulai mencair lebih cepat. Namun Eli kurir di sana menemukan titik terang bahwa Papi Paus selama ini ternyata telah kabur ke Washington untuk menemui Butterbell. Dengan gercep, Santa Claus menyuruh Eddie anjingnya dan Eli untuk menjemput Papi. Singkatnya, sampailah mereka di Washington dan gak perlu waktu lama berhasillah Eddie bertemu Butterbell. Sementara Eli menuju ke stand Natalan yang ada di pinggir jalan. Naik setelah Eddie menceritakan semua yang terjadi di kutub utara kepada Butterbell, kelima anjing itu kemudian mulai membantu Eddie untuk mencari Papi. Di sini karena mereka sudah curiga dengan Mr. Crook, maka tak perlu pikir panjang, segeralah mereka on the way ke tempat penampungannya. Kebetulan nih Mr. Crook sedang tidak ada di sana. Kawanan anjing itu pun segera mencari Papi, dan ketika ketemu, Butterbell CS segera mencari kalung Papi agar dia dapat mengeluarkan semua anjing yang terkurung. Singkatnya, kalung Papi telah berhasil ditemukan. Namun saat mereka akan pergi, Mr. Crook datang. Mereka langsung bagi tugas tuh di sana, di mana Papi dan 5 anak badis pergi menemui Eli agar Papi bisa segera pulang untuk menyelamatkan Natal. Sementara Eddie, Tiny, dan para anjingnya telah terbebas dari kandang mengalihkan perhatian Mr. Crook. Sampailah Papi CS di tempat Eli. Di sini Eli sedikit bingung bagaimana caranya dia membawa pulang Papi ke kutub utara sementara bahan bakar sudah habis. Akhirnya Rosebud memiliki ide untuk mengantar Papi ke kutub utara bersama keempat saudaranya. Ya maklum, di season lalu kan mereka memang udah belajar kereta luncur. Oke, kita balik lagi ke Eddie. Di sana dia mengungkap kebenaran alasan mengapa Mr. Crook sangat membenci Natal. Alasannya adalah karena Mr. Crook dulunya gagal mendapatkan hadiah anjing saat Natal. Dan menurut Eddie, cara untuk menyembuhkan rasa sakit Mr. Crook adalah dia harus memberikan anjing-anjing ini kepada mereka yang membutuhkan. Mendengar itu, Mr. Crook awalnya shock. Namun setelahnya dia kemudian tersadar jika selama ini yang dirinya lakukan adalah perbuatan yang salah. Dengan bantuan kalung ajaibnya, Papi akhirnya berhasil membuat kereta mainan menjadi sebuah alat transportasi yang menyerupai kereta pengantar hadiah Natal milik Santa. Dengan kalungnya juga, Papi membuat Butterbell dan 4 saudaranya menjadi penari kereta dan mereka pun terbang menuju kutub utara. Singkatnya, sampailah mereka di kutub utara. Di sana, Papi segera menemui Santa dan ayahnya. Kehadiran kelima anak badis langsung disambut oleh Santa yang berniat akan memindahkan mereka dari daftar buku anjing nakal menjadi anjing baik karena ketulusannya menolong Papi. Tak berselang lama, Eddie dan Eli juga telah pulang ke kutub utara. Mereka yang merasa tak memiliki kendala lagi pun segera menyelesaikan pekerjaannya. Di hari yang sama, di tempat penampungan terlihat Mr. Crook sedang membagikan beberapa anjing kepada anak-anak. Nah, balik lagi ke kutub utara. Malamnya saat semua barang sudah di-packing, Santa kembali mendapat kendala, di mana para rusanya yang akan memberikan hadiah Natal tak bisa terbang karena kekuatannya belum sepenuhnya kembali. Akhirnya, untuk menyelesaikan masalah ini, Papi memiliki ide untuk menggantikan rusa-rusa itu dengan Butterbell CS. Dan yap, cara itu pun berhasil. Di malam yang sama, Mr. Crook yang berada di gereja bertemu dengan pria yang kala itu akan membeli Tiny. Nah, di malam tersebut para tuanya anak-anak badis juga sedang berdoa di rumah masing-masing. Awalnya mereka yang ragu akan keajaiban Natal kini mulai percaya. Dan di malam Natal ini, mereka memohon agar anjing mereka dapat kembali dengan selamat setelah beberapa hari menghilang.
Di rumahnya, Mr. Crook mendapatkan surat yang dibuat oleh Mikey. Dia lalu membaca surat itu, dan karena tersentuh, akhirnya Mr. Crook mengantarkan Tiny ke alamat rumah yang sudah Mikey tulis. Dan lihat betapa senangnya Mikey kala itu. Kembali pada Papi, dia kini sedang berkeliling dunia bersama kelima anak badis. Mereka ke London, Prancis, Australia, Jepang, bahkan ke Pulau Jamaika Lur. Ya, namanya juga ke seluruh dunia. Next, setelah pergi ke berbagai negara di belahan dunia, akhirnya mereka sampai juga di negara terakhir yang harus dikunjungi, yaitu Amerika Serikat. Di sana mereka kembali bertemu dengan Tiny yang telah diadopsi oleh Mikey. Di sini Papi sangat berterima kasih dengan Tiny karena baginya ini semua tak akan terjadi jika dia tak pernah bertemu Tiny. Di Kutub Utara, baik Santa maupun Pos merasa sangat senang karena melihat bongkahan es sudah kembali seperti semula, dan itu menandakan keberhasilan Papi dan kawan-kawan. Mereka lalu pergi ke Washington untuk menjemput Papi. Dan sebelumnya, Santa juga memberikan satu persatu hadiah kepada kelima anak badis. Selanjutnya, sebelum Papi dan kelima sahabatnya itu berpisah, mereka saling berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Setelah Papi kembali ke Kutub Utara, baik Baderbal, Bijau, Crossbat, Buddha, dan Madbat juga pulang ke rumah tuanya masing-masing, dan mereka pun disambut dengan baik oleh pemiliknya. Besoknya, ayah Mikey yang paham jika Mr. Crook yang membawakan Tiny untuk anaknya pergi ke penampungan untuk menawari Mr. Crook makan malam bersama. Dia pun tak bisa menolak ajakan tersebut, dan singkatnya setelah selesai makan malam nih, mereka bersama warga berkumpul di taman kota untuk merayakan Natal dengan sukacita, dan film pun berakhir.